Tisu basah di saku gamis istriku. Part 7. Kehidupan sebagai direktur salah satu rumah sakit swasta besar di Indonesia membuat Hussein melupakan kesehatan dirinya sendiri. Organ hatinya kena, ada tumor kecil yang menempel di dinding lambung. Bersarang, menunggu waktu yang tepat untuk membesar. Hingga akhirnya menyerap setiap inti kehidupan yang Hussein miliki. Dia bisa saja datang ke rumah sakit miliknya, bilang kalau ada sakit yang bersarang di hatinya. Melakukan medical check-up di sana, lantas menunggu pendonor yang mau memberikan hatinya pada Hussein. Tapi Hussein menolak semua itu. Dia lebih memilih Glenea Glass Hospital Singapura sebagai tempat dia menemukan hatinya. Transplantasi hati bukanlah operasi yang sulit. Tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi menemukan pendonor untuk memberikan hatinya, itu kasus yang berbeda. Sangat sulit. Aneh sih memang. Transplantasi hati tidak seperti cangkok mata atau transplantasi jantung, yang ketika pendonor memberikan organ tubuhnya, maka organ itu akan hilang. Benar-benar diberikan kepada pasien. Transplantasi hati adalah kasus yang berbeda. Setelah hati diambil hanya 50%, maksimal 60% organ hati akan tumbuh kembali ke ukuran normal setelah 4 bulan sampai 2 tahun. Tapi pendonor hati masih cukup langka. Ditambah golongan darah Hussein AB negatif, yang cukup sulit dicari. Juga karena dia yang kekeh menyembunyikan penyakitnya. Di dunia hanya ada pukul 0,36% di seluruh populasi dunia yang memiliki golongan darah ini. 2 hari lalu, ada kabar dari Dr. Ramli, temannya dari Malaysia, yang juga seorang dokter bedah di sana. Mengatakan kalau ada kadaver pendonor yang memiliki golongan darah yang sama seperti Hussein. Kadaver sama dengan mayat, jenazah yang secara legal tubuhnya diperuntukkan oleh lembaga kesehatan. Maka besoknya Hussein langsung berangkat dari ibu kota ke Singapura. 2 jam penerbangan. Tapi Hussein adalah Hussein. Dia pria yang sangat baik. Pria yang rela memberikan bagian hatinya. Meski hatinya sendiri tengah terluka. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Wanita berumur 30 tahunan itu menangkupkan kedua telapak tangannya, mengucapkan banyak terima kasih pada Hussein. Hussein memberikan hati yang seharusnya menjadi miliknya pada seorang gadis kecil berumur 7 tahun. Dia kini menemui ibu dari gadis kecil itu, untuk sekedar menyapa. Tidak apa-apa, mungkin belum bagianku untuk memiliki hati yang baru. Lagi pula, dibanding aku, Kania lebih membutuhkan hati itu. Sakit di hati Kania sudah stadium 3. Berbeda sekali denganku yang tahap 1 saja belum. Tapi, Dewi, ibu dari Kania menatap sendu. Tapi, Tuan Hussein juga memerlukan hati yang baru. Hussein menggeleng. Akan ada waktu yang tepat. Hussein tersenyum, lalu menoleh ke arah gadis kecil yang terbaring di ranjang dengan pakaian pasien rumah sakit. Ada lambang Glenea Glass Hospital di saku baju itu. Hussein menghampiri Kania, lalu mengusap-usap lembut ujung kepala gadis kecil itu. Wajah Kania pias. Di umur 7 tahun ini, dia akan melakukan operasi bedah. Siapapun pasti akan takut. Tapi Kania mencoba untuk terus tersenyum. Paman, apa operasi itu menyakitkan? Tanya Kania pada Hussein.
Sakit, tapi tidak apa-apa. Ini sama seperti Kania minum obat untuk bisa sembuh. Jadi Kania tidak perlu takut. Paman kenal dengan dokter yang akan melakukan operasi ini. Dia adalah dokter bedah paling keren di rumah sakit ini. Sungguh, tepat Kania bertanya. Dokter Ramli masuk ke dalam ruangan. Tentu saja, Dokter Ramli paling cool, sahutnya pada percakapan Kania dan Husen. Dokter Ramli datang untuk memeriksa Kania, juga untuk menemui sahabatnya. Baiklah, Paman mau keluar sebentar. Sudah ada dokter di sini. Husen pamit. Tapi sebelum itu, Kania memegang tangan Husen. Ini untuk Paman. Dari tangan Kania, Husen menerima manik-manik berbentuk hati. Husen menggenggamnya, lantas tersenyum, dan berdoa agar operasi gadis kecil ini lancar. Dokter Ramli menatap tajam ke arah Husen, memberi isyarat agar Husen menunggunya di luar. Ada yang perlu dibicarakan setelah memeriksa Kania. Husen mengangguk, memejamkan mata perlahan sebagai jawaban. Dia tahu apa yang Dokter Ramli inginkan. Ini akan sulit, desah Husen dalam hati. Ramli pasti akan marah. Dia yang susah payah mencarikan pendonor untuknya. Tapi begitu dapat, malah diberikan untuk orang lain. Sophie terus-menerus menolak apa yang tengah berkelebat di kepalanya. Pikiran tentang seseorang yang memanggil Kang Baik, sayang. Juga janji pagi hari ini untuk bertemu dengannya. Menggelengkan kepala, Sophie mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Membuang jauh, agar hatinya tidak runtuh. Kang Baik selingkuh. Tidak mungkin. Dia adalah suami terbaik, lelaki pilihan abahnya. Seseorang yang Allah ciptakan untuk menggenapkan separuh agamanya. Dia imam di keluarga kecil ini. Mengukir senyum, lantas menghela napas ringan. Tidak mungkin. Sophie menyibukkan diri dengan merapikan tempat tidur, menyiapkan pakaian untuk Baik, yang akan pergi kerja pagi ini. Setelah semua itu, menunggu Baik selesai dengan semuanya. Sophie menunggu di teras rumah sambil merawat tanaman-tanaman hiasnya. 15 menit berlalu, Baik membuat simpul dasi. Lalu disusul Sophie yang membantu untuk mengencangkan simpulnya. Mata Sophie menatap wajah di depannya. Pria dengan janggut tipis-tipis, mata coklat, dan wajah khas Jajaka Sunda. Iya, Neng, urusan yang semalam masih ada yang belum selesai. Jadi Akang harus datang lagi hari ini. Tentu saja bukan urusan pekerjaan, tapi urusan ranjangnya dengan Ayana. Baik harus mencari alasan yang tepat, menghubungkan kejadian satu dengan yang lain cermat, agar istri terkasihnya tidak curiga. Akang sungguh mau pergi hari ini. Bukankah ini hari libur? Memasang wajah cemberut, Sophie menatap ke atas, pada pandangan suaminya. Dia ingin hari ini Baik ada di rumah bersamanya, agar khawatir itu pudar, agar pikiran-pikiran jahat itu menguap dari kepalanya. Hanya untuk hari ini saja. Baik menangkupkan kedua telapak tangannya pada pipi Sophie, lantas mendekatkan bibirnya ke kening Sophie. Mengecupnya lembut, nanti Akang langsung pulang kalau urusannya sudah selesai. Ya. Semoga saja Ayana tidak merengek dan meminta untuk terus bersamanya hari ini. Sungguh, iya, Neng, Baiklah, Akang hati-hati di jalan. Mengucap salam, dan mencium punggung tangan suaminya. Sophie mengantar suaminya untuk pergi ke pelukan wanita lain.
sahutnya pada percakapan Kania dan Husen. Dokter Ramli datang untuk memeriksa Kania, juga untuk menemui sahabatnya.